kita harus mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, kita harus menggunakan masker. Setelah itu, baru kita mengunjungi pasien dan memulai fase orientasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ike. Selamat siang Kak. Selamat siang Kak. Nah, Ibu, Ike, sesuai janji kita kemarin, hari ini kita ketemu lagi ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara untuk mencuci tangan yang baik dan benar untuk mencegah terjadinya diare. Di mana nanti saya akan menyampaikan materi tentang pengertian mencuci tangan, tujuan mencuci tangan, dan apa sih alasan kita harus mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir, dan juga kapan saja kita harus mencuci tangan, dan langkah-langkah mencuci tangan dengan baik dan benar. Namun sebelumnya kegiatan ini akan memakan waktu kurang lebih selama 15 menit. Apakah Ibu dan Yuki bersedia? Bersedia. Nah, baiklah, kalau begitu, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu mencuci tangan. Mencuci tangan adalah menggunakan air mengalir dan menggunakan sabun untuk membersihkan tangan dari kotoran dan kuman penyebab penyakit, seperti diare yang sedang dialami oleh Yuki. Nah, kalau begitu Yuki, sebelumnya kakak ingin bertanya, biasanya Yuki mencuci tangan seperti apa? Seperti ini. Jadi begini ya Yuki, terus pakai air. Nah Yuki, kalau begitu kakak akan menjelaskan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Yaitu ada beberapa langkah. Nanti kakak akan melihatkan bagaimana caranya dengan menggunakan video juga ya. Nah, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang tujuan mencuci tangan, yaitu yang pertama untuk membersihkan kotoran yang melekat di tangan, dan juga untuk menghilangkan kuman penyebab penyakit, dan juga untuk mencegah terjadinya berbagai penyakit seperti diare yang dialami oleh Ike. Nah, tadi saya juga menyebutkan mengapa sih alasannya kita harus mencuci tangan menggunakan air mengalir dan menggunakan sabun. Nah, kuman yang ada di tangan kita itu tidak akan hilang jika kita hanya mencucinya dengan menggunakan air saja. Namun kita juga harus menggunakan sabun supaya kuman yang ada di tangan kita itu bisa mati. Dan kita juga menggunakan air yang mengalir agar kuman yang mati tersebut ikut hanyut bersama air dan tidak tertinggal di tangan kita. Nah, selanjutnya ada 5 momen kita harus mencuci tangan. Yang pertama ada sebelum dan setelah makan. Nah, biasanya Yuki cuci tangan nggak sebelum dan setelah makan? Nah, iya. Yuki cuci tangan pakai air dan sabun nggak? Nah, kadang-kadang. Nah, jadi Yuki harus membiasakan untuk mencuci tangan menggunakan air mengalir dan menggunakan sabun, baik sebelum maupun sesudah makan ya. Karena jika kita tidak mencuci tangan sebelum makan, kita nggak tahu nih di tangan kita ada apa aja. Meskipun tangan itu terlihat bersih, namun pasti ada kuman penyakit yang menempel di tangan kita. Itu kita harus mencuci tangan menggunakan air mengalir dan menggunakan sabun. Nah, selanjutnya adalah ketika kita setelah keluar dari WC atau buang air. Nah, tentunya kita harus mencuci tangan karena setelah kita BAB dan BAK tentunya tangan kita akan kotor. Kita tidak bisa hanya menggunakan air saja, namun kita harus menggunakan sabun supaya kumannya bisa mati. Nah, selanjutnya setelah kita bermain. Nah, Rifki sering kan main sepeda dan main kelereng atau main apapun bersama teman-teman. Nah, setelah Rifki bermain, Rifki harus mencuci tangan karena ketika Rifki memegang sepeda atau memegang kelereng,
atau memegang tanah. Nah, itu pasti ada kumannya. Karena itu Yuki harus mencuci tangan menggunakan air mengalir dan menggunakan sabun ya. Nah, selanjutnya adalah ketika Yuki selesai batuk atau bersin. Yuki batuk kayak gimana? Nah, pasti kuman atau virus dari batuk tersebut melekat di tangan Yuki kan. Jadi setelah batuk atau bersin, Yuki nggak boleh nggak cuci tangan. Yuki megang-megang yang lain, nanti kuman dari batuk Yuki akan pindah ke benda-benda yang Yuki pegang tersebut. Karena itu Yuki harus mencuci tangan ya. Nah, selanjutnya adalah ketika Yuki mengunjungi atau menjenguk teman Yuki yang sedang sakit. Nah, sebelumnya Yuki harus mencuci tangan terlebih dahulu. Hal itu adalah sebagai proteksi untuk melindungi teman Yuki dan melindungi Yuki sendiri dari penyebaran virus penyakit. Karena orang yang sakit itu rentan terkena penyakit, misalnya dari kuman atau penyakit yang kita bawa jika kita tidak mencuci tangan. Nah, diusahakan juga Yuki untuk memakai masker, karena itu juga selain sebagai proteksi untuk diri sendiri, juga untuk melindungi teman Yuki yang sakit ya. Nah, baiklah, Ibu dan Yuki, sampai di sini apakah ada pertanyaan atau sudah mengerti dengan penjelasan saya tadi? Jauh ini mengerti. Nah, baiklah Ibu, kalau begitu kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, materi selanjutnya adalah tentang langkah-langkah mencuci tangan dengan prinsip 6 benar. Nah, di sini saya tadi bilang akan ada video tentang mencuci tangan yang baik dan benar. Namun sebelumnya saya akan mengajarkan tekniknya terlebih dahulu ya. Nah, sebelumnya yang pertama kita mengambil sabun terlebih dahulu. Nah, lalu menggosokkan sabunnya dengan lembut di telapak tangan. Nah, selanjutnya yaitu dengan menggosokkan di punggung tangan secara bergantian. Nah, selanjutnya yaitu dengan menggosokkan di sela-sela jari dan jari tangan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya dengan menggerakkan tangan, jari-jari tangan seperti ini, seperti mengunci. Nah, langkah selanjutnya dengan memutar ibu jari, nah, secara bergantian. Nah, yang terakhir dengan memutar ujung jari, menggosokkannya ke telapak tangan seperti ini, secara bergantian. Nah, ya seperti itu Ibu dan Yuki. Biar lebih paham, kita akan praktekkan langsung dengan menggunakan video ya. Oke, saya hidupkan videonya terlebih dahulu. Nah, baiklah Ibu, Yuki, sekarang kita menonton video tentang cara mencuci tangan dengan 6 langkah yang benar ya. Nah, sekarang kita mulai menonton videonya. 6 langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Nah, baiklah Ibu, Yuki, kita sudah selesai menonton video tentang cara mencuci tangan dengan baik dan benar sesuai dengan 6 langkah. Nah, sejauh ini apakah Ibu dan Yuki ada pertanyaan atau ada yang nggak mengerti? Tidak. Nah, baiklah, jika tidak ada pertanyaan, kakak mau Yuki mencobakan dong gimana cara mencuci tangan yang baik dan benar sesuai langkah-langkah tadi. Misalkan dicoba Yuki. Gimana? Pertama kita ngapain dulu? Ambil sabun. Ambil sabun, terus
Gosok telapak tangan. Terus Gosok. tangan secara bergantian. Siap. Nah, terus? Gosok sela-sela jari. Nah, ya. Terus gosok Gosok secara teknik mengunci. secara teknik berkunci. Terus? Terus gosok dua ujung jari Ya, secara bergantian. terus? Gosok Ujung jari. ujung jari Secara bergantian. secara bergantian. Nah, terus? Dicuci dengan air. Nah, ya benar sekali Yuke. Sudah berarti Yuke sudah paham ya gimana cara mencuci tangan dengan baik dan benar sesuai dengan 6 langkah tadi. Nah, oh ya Ibu Yuke, ini saya ada sedikit kenang-kenangan yaitu leaflet tentang cara mencuci tangan yang baik dan benar untuk mencegah diare. Nah, silahkan untuk dibaca-baca ya Bu Yuke. Ini Bu. Oke, makasih kakak. Ya, sama-sama Ibu. Nah, kalau begitu, Ibu, Yuke, sampai di sini dulu ya pertemuan kita hari ini. Nah, mudah-mudahan pertemuan ini bisa bermanfaat bagi Ibu dan Yuke. Iya Kak, iya Kak. Nah, kalau begitu saya permisi dulu ya Bu, Yuke. Terima kasih Kak. Iya, Terima kasih, Kak. sama-sama.